Wanita itu melakukan hal pertama setelah terlahir kembali, yaitu menjual suaminya seharga 100.000 kepada wanita kaya. Karena pihak lain hamil dan sekarang terburu-buru mencari orang untuk disalahkan. Sementara itu, seluruh keluarga suaminya mengira mereka mendapatkan keuntungan besar. Hari-hari sial mereka sebenarnya baru permulaan. Di kehidupan sebelumnya, suaminya bekerja di kota dan mengenal wanita kaya. Kemudian dia berpura-pura bercerai untuk menipu istri dan mengatakan pergi untuk disalahkan. Istri yang bodoh percaya bahwa suaminya mengorbankan diri untuk keluarga. Hingga 10 tahun kemudian, saat rumah di kampung dibongkar, suaminya kembali untuk merebut. Dia baru menyadari bahwa anak yang hamil oleh wanita kaya itu adalah anak suaminya. Selama bertahun-tahun ini, suaminya dan wanita kaya itu hidup enak di kota. Meninggalkan istri di desa untuk bekerja keras mati-matian merawat orang tuanya. Istri diusir dari rumah tidak lama setelah itu. Putra yang berusia 15 tahun tidak terima dan pergi ke kota untuk mencari ayahnya dan berbicara. Saat dia kembali, dia sudah menjadi mayat yang dingin. Orang-orang di desa bilang anak laki-laki meninggal karena kecelakaan. Hanya istri yang tahu anak laki-laki dibunuh oleh suami yang kejam. Dalam pukulan besar, istri langsung pingsan. Ketika dia membuka mata, dia ternyata terlahir kembali pada hari perceraian palsu 10 tahun yang lalu. Melihat suami yang penuh janji, istri sangat membenci dan benar-benar ingin merobeknya. Saat itu, wanita kaya sudah tidak sabar dan menerobos masuk ke dalam rumah. Dia melemparkan sejumlah uang dan mendesak istri untuk segera mengurus perceraian. Setelah mengalami kerugian di kehidupan sebelumnya, istri memutuskan untuk memeras wanita kaya dengan keras. 100.000. Kamu tahu 100.000 uang. Apa konsepnya? Kamu di sini meminta harga yang tidak masuk akal. Istri begitu percaya diri karena dia tahu bahwa perut wanita kaya tidak bisa menyimpan rahasia lagi. Orang yang harus menanggung beban ini tidak lain adalah suami. Hasilnya sama seperti yang dipikirkan istri. Dia baru saja akan pergi ketika wanita kaya tiba-tiba memanggilnya. 100.000 ya 100.000. Setelah bernegosiasi, wanita kaya itu keluar dari ruangan. Keluarga suami segera mendekat dengan senyum memelas. Melihat perilaku keluarga suami yang tidak tahu malu, istri hanya menyalahkan dirinya sendiri yang bodoh dan buta di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, ibu mertua dan adik ipar perempuan jelas-jelas tahu tentang perbuatan buruk suami. Namun, mereka menyembunyikannya dari istri selama 10 tahun. Karena keluarga ini bermimpi untuk mencari pasangan kaya, istri pun memfasilitasi mereka untuk bercerai dengan cepat. Keduanya kemudian pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus dokumen. Petugas melihat suami berpakaian seperti itu dan langsung menebak dia adalah seorang pengkhianat. Memutuskan untuk membantu gadis itu. Di bawah isyarat petugas, gadis itu segera berakting dengan sangat meyakinkan. Dia mengatakan bahwa setelah bercerai, dia khawatir harus mengemis untuk menghidupi anaknya. Warga sekitar pun mulai mengkritik suami. Suami pun terpaksa setuju untuk memberikan 200 yuan setiap bulan untuk membesarkan anak. Selain biaya nafkah anak, tidak ada yang lain. Dia adalah seorang gadis baik-baik, menikah denganmu selama beberapa tahun, melahirkan seorang putra. Sekarang kamu punya uang, ingin bercerai. Apakah ini masuk akal? Apakah ini masuk akal? Suami melihat bahwa dia telah membuat banyak orang marah. Menggigit bibir, dia mengeluarkan 20.000 dari tas sebagai kompensasi untuk istri. Istri,